Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sarlah Hilary Channel. Oke teman-teman, buat kalian semua di sini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah rahasia agar toko baru lebih cepat laris manis di media online atau di e-commerce. Oke, jangan lupa mohon di-subscribe, like, dan komen di video kali ini agar saya semakin bersemangat untuk berbagi informasi, berbagi ilmu tentang digitalisasi dan UMKM. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya jelaskan kali ini. Oke, check this out, kita masuk dulu ke video pembukanya. Oke teman-teman, tadi video pembuka dari Sarah Hilary Channel. Oke teman-teman, di sini langkah rahasia pertama untuk teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus cari tahu kebutuhan produk. Jadi mendapatkan pembeli baru akan lebih mudah jika sobat mengetahui apa yang dibutuhkan pembeli dengan produk yang akan sobat pasarkan. Misalnya jika sobat berjualan barang sehari-hari yang biasa diperlukan seperti sembako dan sebagainya, maka kemungkinan target pembelinya adalah wanita dengan segmentasi usia remaja, dewasa hingga lansia. Dengan mengetahui target pasar, maka kita dapat fokuskan upaya promosi dan branding dengan efektif dan efisien teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kamu harus memberikan tampilan unik pada produk kamu, di mana menampilkan foto yang sederhana namun tetap menarik, yang berikan perhatian lebih. Langkah yang kedua adalah kamu harus memberikan deskripsi produk yang jelas dan menarik. Jadi memberikan informasi produk yang dipasarkan sesuai dan jelas. Informasi sangat penting untuk pembeli melanjutkan transaksi kalian di e-commerce-nya. Kemudian memberikan foto yang baik dan deskripsi yang lengkap serta referensi agar calon pembeli ini mudah mengerti, bisa mencantumkan nama barang, variasi barang, merek, dan serta keunggulan produk kamu. Yang keempat, kamu harus memberikan harga sesuai dengan pasaran. Jadi, memberikan harga yang sesuai dengan barang yang dijual sesuai dengan pasarannya. Harga yang sesuai dan relevan ini akan membuat calon pembeli tidak ragu untuk membeli atau bertransaksi di toko e-commerce kalian, teman-teman. Lalu, langkah selanjutnya yang kelima adalah memperbanyak produk. Dengan memperbanyak listing produk akan memungkinkan semakin banyak calon pembeli yang akan membeli produk di toko kalian. Karena apa? Hal ini dapat meyakinkan calon pembeli bahwa toko sobat merupakan toko yang aktif. Yang keenam adalah proses pesanan dengan cepat. Jadi, membangun kepercayaan calon pembeli dengan memberikan pelayanan prima dan efektif, dimulai dengan membalas chat secara cepat menggunakan bahasa yang baik. Jika ada pesanan nih, segera proses dan kirim pesanan sesuai dengan jasa pengiriman yang diminta. Jangan sampai calon pembeli kabur hanya karena lama membalas chatnya. Jadi, tingkatkan terus pelayanan sobat. Nah, dalam hal itu kita memberikan tips foto produk. Yang pertama, apa itu foto produk? Foto produk diperlukan untuk memberikan deskripsi produk dengan lebih jelas secara visual kepada calon pembeli mengenai bentuk fisik dan fungsi dari produk tersebut. Nah, fungsinya sendiri ada pertama adalah meningkatkan reputasi bisnis. Foto yang diolah dengan baik dan menarik akan membuat calon pelanggan beranggapan bahwa calon produk yang dijual itu memang dikelompokkan dengan serius. Kemudian yang kedua adalah identitas yang melekat. Nah, pentingnya foto produk bagi UMKM ataupun bisnis yang lebih besar untuk membuat identitas atau karakter yang khas dan diingat oleh pembeli. Adapun yang terlihat secara visual di foto produk dari brand itu akan memberikan dan mudah diingat. Nah, kemudian jenis foto produk apa aja nih? Ada jenisnya itu pertama white background shot, di mana jenis dan teknik memotret ini dengan latar belakang putih atau polos yang dapat digunakan untuk beragam produk. Kelebihannya apa? Adalah memperlihatkan produk dengan detail dan fokus pada produk karena kontras dengan latar belakang, itu contohnya ada hamburger ya. Kemudian ada lifestyle shot. Jadi adalah teknis pemotretan yang menggambarkan produk ketika digunakan. Misalnya produk camilan yang tersaji di ruang santai, produk tenda yang ditampilkan di area perkemahan, dan lainnya. Nah, itu di sebelah tuh ada contoh live shot. Jadi kita lagi ngambil makanan, kita foto, itu namanya lifestyle shot, teman-teman. Selanjutnya ketiga adalah flat lay shoot, di mana teknik pemotretan yang menggambarkan produk ketika digunakan. Misalnya produk camilan yang tersaji di ruang santai, produk tenda yang ditampilkan di area perkemahan, dan lainnya. Contoh di sebelah kiri ada flat lay shoot. Kemudian ada scale shoot, di mana foto produk ini jenis merupakan penjelasan ukuran melalui objek pembanding yang diatur dengan luas. Misalnya, pembeli jadi tahu nih skala ukuran per warna kuku ketika difoto dengan cara sedang digenggam oleh model. Jadi dia bisa melihat bahwa, oh, kuku saya seperti ini, oh, alat catnya seperti ini. Jadi dengan ada scale shoot, ini akan bisa menggambarkan di pikiran konsumen.
Lalu jenis foto produk selanjutnya adalah detailed shoot. Jadi, foto dengan detail ini membuat calon pembeli melihat produk sobat dengan lebih jelas. Pemotretan dilakukan dengan secara close up yang menunjukkan keunggulan dari produknya, kemudian misalkan jahitan tapi pada produk, jilbab, atau foto bagian dalam tas wanita, dan sebagainya. Kemudian ada individual shoot, di mana ini merupakan jenis foto produk individual shoot. Jadi sebuah produk itu benar-benar hanya produk tersebut. Jadi kita fokuskan teman-teman produk itu digunakan. Di sebelah ada contoh dari bagian whitening, yaitu benar-benar fokus kepada produknya teman-teman. Itu namanya individual shoot. Nah, teman-teman bisa gunakan jenis foto produk yang ada teman-teman. Kemudian selanjutnya ada namanya product grouping. Nah, sebaliknya produk grouping ini justru terdiri atas beberapa produk dalam satu foto. Misalnya rangkaian skincare anti jerawat yang berisikan pembersih wajah, ada toner, ada serum, dan ada pelembab. Itu contoh di sebelah kiri teman-teman. Nah, kemudian ada packaging shoot. Nah, packaging shoot jenis foto produk ini berfokus pada produk beserta kemasannya. Penting nih bagi calon pembeli untuk tahu bentuk kemasannya agar terhindar dari pemalsuan barang. Selain itu, banyak calon pembeli yang tertarik untuk membeli karena pengemasannya yang menarik dan aman. Jadi teman-teman, silakan teman-teman produknya apa, teman-teman sesuaikan kelebihan teman-teman tersebut dan gunakan foto jenis yang sudah saya informasikan. Kemudian ada lagi ghost mannequin. Nah, di sini adalah jenis foto produk ini biasanya digunakan dalam produk pakaian. Memperlihatkan produk pakaian yang sedang digunakan nih, namun bagian tubuh pemakai disunting atau dihilangkan melalui aplikasi edit foto. Nah, contoh di sebelah tuh, jadi hanya bagian bajunya saja teman-teman. Kemudian ada lagi foto fashion. Nah, kebalikan dari ghost mannequin ini, jenis foto produk yang satu ini memotret produk dengan modelnya teman-teman. Lokasi produk bisa di dalam studio ataupun di luar studio sesuai dengan tema dan skenario dari keunggulan produk yang ingin ditonjolkan oleh produk kamu. Nah, jadi kamu harus melihat bahwa produk kamu itu apa. Nah, dengan kamu mengetahui produk, maka kamu bisa mengambil jenis foto produk yang pas untuk produk kamu. Kemudian foto produk yang baik dan menarik itu apa? Yang pertama, foto produk yang mempertimbangkan dengan cermat pencahayaan atau lighting yang tepat, teman-teman. Usahakan untuk foto produk itu di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bahan latar belakang yang cocok dengan produk. Nah, kamu harus menyesuaikan produk kamu itu warnanya apa dan gunakan latar belakang itu dengan warna yang kontras, teman-teman. Selanjutnya adalah fokus kamera yang tajam dengan kedalaman bidang yang tepat. Nah, kalau menggunakan fokus kamera yang tajam. Kemudian sudut pengambilan gambar pun menggunakan menonjolkan kelebihan produk serta pengeditan yang cermat dan detail. Nah, itu adalah jenis bagaimana kita membuat foto produk yang baik dan menarik, teman-teman. Lalu, tips pertama ini adalah kunci utama adalah kamera, teman-teman. Jadi, semakin kamu menggunakan kamera yang canggih spesifikasinya, maka makin bagus juga hasilnya. ISO tinggi, autofocus cepat, dan sensor gambar baik adalah keunggulan dari kamera DSLR. Nah, namun jangan sedih, foto produk juga saat ini sudah banyak dibidik dari ponsel pintar. Ya, kemudian ada jeli memilih sumber dan sudut cahaya. Cahaya matahari ada paling bagus. Jika tidak ada, gunakan lampu tidur atau right click di lokasi. Kemudian pilih background yang menunjukkan produk. Ya, kemudian ambil foto dari berbagai sudut. Setelah itu minim modal, gunakan flat light, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ikuti teknik yang sedang tren. Jadi agar cetak produk ini semakin mengikuti zaman, pilih teknik foto yang sedang populer, misalkan dengan cermin, dengan menggunakan wallpaper laptop, atau foto biar jadi estetik, teman-teman. Kemudian foto dengan model, mengapa tidak nih? Dengan model, calon konsumen jadi dapat membayangkan seperti apa detail produk tersebut ketika dikenakan. Dan terakhir adalah lakukan editing. Proses ini sangat bermanfaat untuk memberikan efek sempurna, misalnya pada foto-foto di mana mencerahkannya, memberi kontras, atau lainnya. Tapi ingat ya, jangan berlebihan, apalagi sampai mengubah jauh dari foto asli produk ya teman-teman. Karena inilah yang akan menarik minat dari calon konsumen. Nah, kemudian jangan lupa ada teknik copywriting iklan, teman-teman. Jadi selain foto tadi, kita ada namanya copywriting. Apa itu copywriting? Adalah teknik penulisan yang bertujuan untuk mengajak calon pembeli melakukan sesuatu. Misalnya ingin meningkatkan penjualan, maka bisa menggunakan copywriting untuk mengajak calon pembeli agar melakukan pembelian pada produk yang sobat jual. Kemudian mengapa membutuhkan copywriting, teman-teman? Dibutuhkan agar apa? Satu, tingkat konversi pelanggan lebih tinggi. Kemudian traffic pengunjung pada toko lebih banyak, dan selanjutnya pengunjung pada toko tersebut melakukan pembelian pada produk yang Anda tawarkan, teman-teman. Dan masih banyak lagi dari teknik copywriting ini, teman-teman. Nah, lalu apa sih jenis copywriting? Oke, jenisnya adalah pertama marketing copywriting. Jadi marketing copywriting ini adalah copywriting yang berfokus untuk menawarkan produk, memberikan solusi calon pembeli, dan menyampaikan manfaat dari produk. Jadi tujuan akhirnya adalah marketing, teman-teman. Kemudian adalah brand copywriting, di mana ini adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk menyampaikan citra dan identitas brand, teman-teman. Selain itu ada SEO copywriting, di mana copywriting ini bertujuan untuk menarik perhatian calon pembeli dan memposisikan konten di marketplace.
Kemudian ada technical copywriting, di mana jenis copywriting ini berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana cara kerja produk atau layanan yang kamu jual, teman-teman. Nah, bagaimana langkah membuatnya? Oke, langkah membuat ini pertama adalah pelajari produk atau layanannya. Jadi tanpa mengenal produk dan layanan mungkin kita tidak akan bisa memasarkan dengan baik. Oleh karena itu, kita pelajari dulu produk kita seperti apa, menuliskan informasi yang didapat dalam bentuk deskripsi, teman-teman. Yang kedua adalah pahami kebutuhan calon pembeli. Ketika teman-teman kenal kebutuhan calon pembeli, maka tidak kalah pentingnya memahami produk sendiri. Karena ini inti dari copywriting, teman-teman. Selanjutnya adalah tentukan judul yang memikat. Kebanyakan calon pembeli akan hanya membaca judulnya saja atau headline-nya, teman-teman. Jadi, jelaskan manfaat dengan yang jelas. Kemudian dukung judul dan deskripsi yang menarik. Nah, sebagai yang berada di baris terdepan, judul ini tentunya harus dapat menarik perhatian calon pembeli kamu. Untuk itu, judul yang menarik perlu didukung dengan deskripsi yang menarik pula. Selanjutnya adalah buat kopi yang berkualitas. Nah, meskipun judul dan deskripsi sudah bagian dari copywriting, ada beberapa formula yang bisa digunakan, antara lain gunakan kata dan kalimat sederhana, jelaskan manfaat produk bagi calon pembeli kamu. Kemudian akhiri dengan persuasi atau pengajakan. Jadi, di mana selalu ada ajakan untuk melakukan aksi yang kalian jual untuk membeli produk yang kalian tawarkan bagi konsumen kamu, teman-teman. Lalu, nah, teknik ini ada namanya AIDA, teman-teman. Jadi formula AIDA ini singkatan dari attention, interest, desire, dan action, di mana attention adalah tertangkap perhatian calon pembeli. Jadi harus menangkap dulu, kemudian interest ya buat calon pembeli rasa tertarik nih dengan produk kita. Kemudian desire atau buat calon pembeli ini menginginkan manfaat produk yang kamu jual, teman-teman. Dan akhirnya action, ajak calon pembeli untuk mendapatkan manfaat produk yang kamu tawarkan. Nah, umumnya ide ini digunakan dalam strategi konten marketing untuk membuat jenis konten yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui calon pembeli kamu dari orang awam hingga siap menjadi pembeli pelanggan kamu. Nah, selanjutnya teknik copywriting ini ada nama yang kedua, teknik sleeper slide. Nah, jadi pada dasarnya merupakan konsep di mana setiap kalimat dalam teks ini mendukung oleh kalimat selanjutnya. Dengan demikian, semua kalimat memiliki fungsi untuk menjaga rasa ingin tahu calon pembeli hingga menjadi pembeli. Ada dua cara. Pertama adalah bayangkan diri kalian sebagai calon pembeli nih. Dengan itu, kalian harus memahami kebutuhan dan cara berpikir kamu sebagai pembeli agar tidak membuat tulisan yang sulit dipahami. Yang kedua, perhitungan efektivitas masing-masing kalimat kalian. Jangan sampai ada kalimat yang buat membaca kehilangan rasa ingin tahunya di tengah jalan atau tidak tertarik dengan produk kamu, teman-teman. Kemudian yakinkan calon pembeli dengan fact atau pertanyaan. Nah, itu teman-teman info, tips, dan trik bagaimana langkah rahasia agar toko baru lebih cepat laris dan manis. Saya berharap semoga video kali ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman yang lainnya agar kamu bisa mendapatkan manfaat dari video ini, serta bisa berbagi ilmu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, saya dari Sarah Hilal Channel, semoga mendoakan semoga usaha kalian itu sukses selalu, usaha kalian maju. Oke, jangan lupa dicek video lainnya teman-teman biar bisa melihat tips dan trik yang kita infokan di channel ini, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.